kamu singset banget ya terlihat. Kok kamu baru tahu sih kalau aku singset? Kan selama ini kan aku bajunya memang gelombor-gelombor terus. Turun berat badan kamu akhir-akhir ini? Enggak, emang segini aja badanku. Luar biasa bagus ya kelihatan sekarang ya. Ya kok kamu berjerawat sih? Iya ini aku lagi jerawatan Sobat Ambiar, kenapa ya? Banyak pikiran kayaknya aku nih. Pikiran mah di sini jerawatnya. Ini di sini jerawatnya. Jerawat ya. Tapi semoga pikiran gunung. Sobat Ambiar di rumah juga sehat-sehat selalu. Ingat supaya pikiran sehat harus rajin olahraga, itu paling penting ya. Iya kayak kamu olahraga terus ya. Kamu olahraganya apa sekarang ini? Lari dari kenyataan. Kamu olahraganya apa? Belum ada memang. Kenapa? Belum sempet Padahal kalau kita lihat kayak asam urat sama kolesterol udah usia-usia kamu. Memang. Harus olahraga ya. Ya olahraga itu kan memang harus ya walaupun cuma sedikit. Kayaknya udah gini. Tapi ada. Ini bintang tamu kita hebat loh. Kenapa? Dia berhasil menurunkan berat badannya, tahu nggak berapa? Berapa? 3 kilo dalam 10 tahun. Oh, ya itu wajar. Tapi King Nasar juga. 10 kilo dalam 3 bulan. Sekarang King Nasar udah. Ya lumayan. Kamu juga loh. Iya, aku memang niatnya Dietnya mau bagus. Aku memang niatnya timbangan aku mau 60. Mau nikah lagi ya King? Mau 60? King mau nikah lagi kan tahun Oh, ini. dia mau konser di Malaysia. Bukan, karena aku tuh kan mau keliling negara-negara kan. Ya kemarin udah dibahas. Ya ini dikasih tahu. Kesian no. Coba ya. Kita tanya sama bintang tamu kita. Iya. Gimana caranya bisa menurunkan berat badan 10 kilo dalam waktu 3 bulan aja. Wow. Bagi-bagi Ambiar kita 10 hadirkan. kilo dalam 3 bulan. Ini dia Vicky Chu. Pagi, apa kabar? Welcome back Vicky Chu. Terima kasih. Dalam 3 bulan, wow. Dalam 3 bulan. 12 sih sebenarnya. Oh 12 kilo guys, 12 kilo dalam 10 bulan. 3 bulan? Aku pokoknya start diet tanggal 3 Januari. 3 Januari, oke kurang Ini lebih. masih proses juga sih, aku masih ada Bagus ya 5 kamu. kiloan lagi. Oh targetnya sekitar 17 kilo, Iya. kurang lebih ya. Keren. Wow. Waktu gadis ya Vicky ya. Pengennya gitu. Nanti boleh ceritakan Kan. perjalanan dietnya seperti apa sama kita. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sobat Ambiar yang sedang berjuang untuk diet, seperti apa cara Vicky Chu untuk menurunkan berat badannya. Sudah 17 kilogram dari bulan Januari. Ini dia. Terus banget Vicky Iya beda sekarang. banget. Keren lo, berhasil lo. Belum banget, tapi karena sering lihat yang versi gede juga. Waktu kan. itu terakhir kesini. Jadi alasan spesifiknya tuh apa selain pengen sehat pasti itu ya? Alasan spesifik ya, karena anak masih kecil-kecil juga. Terus biar apa ya, bisa inilah kayak bestie. Ya, biar cantik Biar lah cantik, pastinya. iya, Perempuan makan kalau badannya kurus tuh biar cantik. Lebih nyaman juga. Terus sama ya itu kesehatan sih kalau menurut aku. Tapi memang waktu ketika badan besar sempat gak percaya diri banget ya. Karena jarang ada di TV dan jarang nyanyi juga kan ketika itu. Apakah itu alasannya? Sebenarnya kalau nyanyi masih, cuman jadi nggak enak juga sama yang ngundang Iya, kan. Ada perasaan kayak gitu? Ada perasaan kayak Oh, gitu, iya? gitu kayak enak gak ya gitu. Karena gimana pun kayak aku muncul pertama itu kan visual gitu ya, image-nya ya, nggak bisa dipungkirin gitu, Warna kayak apalagi visual. ya. Apalagi perempuan, jadi kayak takutnya mereka udah berekspektasi gimana, ternyata gimana gitu. Oke, so Lagian juga nggak enak kan bawa badan kan guys. Kalau misalkan ini kan kayaknya kita merasa Pakai baju kurang apa pede. kayak kurang ya, oke. kalau gitu penyanyi mungkin loh. ngerasa sesak nafasnya Iya, gitu segala macam untuk betul. perform, untuk gerak juga ya. Oke, kasih tahu sama kita dong cara dietnya tuh seperti apa ala Vicky Chu? Aku Diet tuh pokoknya inget banget tahun baru tuh aku ngerasa kayak udah aduh nggak beres nih gitu kayaknya emang. Dan aku kan sebenarnya naik turun sering ya. Jadi kadang tiba-tiba turun banyak. Pokoknya ngejar turun cepat gitu, tapi naiknya gampang. Yo-yo bilangnya ya? Yo-yo. Jadi akhirnya yang kayak ini nggak deh, aku mau jaga habit aja, mau ngatur pola hidupnya yang lebih baik gitu, memperbaiki. Seperti apa tuh? Ya satu, aku nggak gula gitu. Gula enggak? Ya, Nasi? tepung-tepung. Nasi masih boleh, karena aku konsultasi ke dokter kan. Oke. Jadi biar lebih sehat dan pasti, aku konsultasi ke dokter. Tepung-tepung juga enggak. Tepung, Ya gula. makanya Mas Rian itu tiap pagi selalu di depan meja itu ada gorengan deh, heran deh. Ya karena Paham kan Sobat Ambiar maksud dia tuh ngomong begitu apa? Aku tiap pagi makannya telur rebus, dia nasi uduk sama gorengan tuh di situ tuh. Ya aneh suruh beli. Udah kurus. nasi uduk aja segede gini badannya gimana kalau nggak makan ini ono ya? Makanya. Oke, nasi masih makan? Nasi masih makan tapi ada porsinya. Porsinya seperti apa kalau kita boleh tahu? Misalnya pagi sarapannya apa? Roti gandum sama telur. Roti gandum Itu Mas sama Rian, roti telur. gandum sama telur. Apa yang bergetar kalau siang? Siang sama malam sebetulnya kalau dari dokter tuh saranin nasi, tapi paling 4 sampai
6 sendok makan. Sendok itu siang dan malam. Untuk proteinnya? Proteinnya ayam atau ikan di 100 gram, tapi kadang variasi. Kalau untuk gram-gramannya ini tergantung kita udah di minggu keberapa kalau aku. Oke, itu siang dan malam proteinnya Iya. kurang lebih sama ya. Terakhir makan jam berapa? Jam 6. Jam 6. Kalau Tapi sebenarnya ditanyain juga, kadang dokter suka nanya masih mau makan gak jam 8 gitu, tapi aku pilih enggak. Oke, snacknya ada snacknya? Jam 10 sama sore buah-buahan. Buah-buahan. Jadi ngemilnya cuman buah-buahan, ngemil yang lain nggak boleh? Boleh aja sih roti gandum lagi tuh boleh. Cuman roti gandum, snack yang lain tuh nggak boleh ya? Nggak Snack boleh. yang lain nggak boleh. Kalau itu berarti buah-buahan boleh dong. Boleh, Kalau buah mah boleh. Tapi nggak boleh jus biasanya. Tapi jujur Iya, jus kalau nggak yang boleh gula soalnya. kalau yang sekarang karena udah turun aku seminggu sekali cheating sih. Cheating ya? Cuman udah nggak bisa Iki, banyak. kamu buah yang paling kamu suka apa? Maksudnya kalau buat nyemilin tuh buah apa? Maksudnya kan ada orang semangka, nanas, Iya, melon. Kamu apa paling suka? Yang jelas bukan buaya ya. Buaya iya dong. Kalau buaya itu tuh. Buaya. Aku suka buah apa ya? Kalau aku kan nanas, pepaya. Tuh aku Iya, favorit sama-sama, banget. Aku juga suka itu. Enak banget, apalagi nanasnya nanas yang Segar gitu ya. Pakai garam. pakai garam ya, ya, pakai lemon. Apa Oke, Oh, Vicky diperes. itu makannya. Tapi kalau misalnya workout atau olahraga ada nggak? Selama proses diet itu cuma disarankan jalan kaki 30 maksimal 60 menit. Setiap hari? Harus jalan Tiap kaki hari. 30 Itu yang nggak boleh Oke. ketinggalan sih. Jalan kaki karena Sobat Ambiar sebetulnya kalau jalan kaki itu lebih membakar lemak ya, membakar kalorinya lebih luar biasa. Kalau heart rate itu zona 2 ya, dibandingkan lari cepat itu jalan Ya, kaki itu jadi emang nggak boleh bakar capek. lemaknya jauh lebih banyak. Oke, Nggak boleh capek. kita bakal lihat before afternya dari seorang Vicky Shu ya. Tuh lihat before afternya. Oh, wow. Ini foto di Rio ya? Kamu di mana sih? Yuda. Kayaknya waktu foto itu belum lama. Ini yang before-nya waktu kapan? Oh ini mah habis lahiran. Habis lahiran ya, oke. Habis lahiran tuh Lama. jangan dijadiin ini. Yang ini lah juga ya. habis lahiran yang udah lama sebenarnya yang kan yang gini. Makanya aku sempet udah turun tapi gampang Naik banget lagi. Terus sempet salah-salah diet jadi kena asam lambung, beratku naik lagi gitu. Oke. Aku juga pengen dong digituin waktu aku habis lahiran sama belum lahiran. Melahirkan album, melahirkan album. Melahirkan album, ngapain ya, repot-repot. Oke. sapu bersih. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat sebuah artikel dari Vicky Shu. Ya, turun 11 kg, Vicky Shu ungkap rahasia diet sehat demi anak. Iya. Maksudnya gimana demi anak tuh? Ya anakku cowok-cowok soalnya kan. Anaknya berapa sih, sayang? 2 cowok-cowok terus kan masih kecil ya. Jadi kalau menurut aku kayak lebih asik aja kalau kita fit gitu loh. Kalau kita sehat, fit, ngikutin mereka kan kalau anak cowok aktif gitu ya. iya. Jadi kayaknya lebih Justru bukan karena suami ya. Cewek kan biasanya, Enggak dong, Ki. cewek kan biasanya karena biar suaminya Iya, karena suami. matanya di rumah mulu gitu. Iya. Enggak buat suami. Berarti aku percaya Kak. banget sama suamiku ya dipikir-pikir ya. Ya kan biasanya Iya, perempuan mau benar. buat suami loh. Enggak buat anak. Buat anak kan? Soalnya aku Buat anak. Iya, aku soalnya buat kalau suami ini apa namanya? Memang biasanya kalau misalnya aku udah agak naik atau gimana, nggak yang gimana tapi kayak mau apa? Kamu mau olahraga apa? Mau apa? Oh iya. Bagus buat anak, Vicky Shu. Dewi buat siapa? Suami. Mana suaminya? Ya nggak ada. Nanti kalau ada. Nanti kalau ada. Pasti kalau kakak kawin sama Rian ya kak, kakak Kamu dibawa. masih terus. Gak misalkan. Lu mau nikah sama gua? Lu yang mau kan? Kak, kakak pasti dibawa ke gunung-gunung deh kak. Malam-malam. Ikut sama aku terharat. Mainnya di Vicky, gunung. tapi suami bilang apa dengan segala usaha kamu? Sebelum diet deh, suami bilang apa sebelum diet? Nggak ada sih, pokoknya kalau suami tuh concernnya kesehatan aja intinya gitu. Oke. Jadi Mendukung gitu kalau ya misalkan ya. sebenarnya kalau kayak dietnya terlalu ekstrim nggak suka juga gitu loh. Jadi pengennya tuh kayak makannya yang benar, olahraganya yang benar gitu. Karena Iya. suami suka olahraga juga kan. Katanya para suami itu nggak suka kalau istrinya itu terlalu Terlalu kurus, kecil, terlalu iya. kurus. Kata siapa kamu? Ada pengalaman? Enggak, aku kan teman-teman aku banyak yang udah nikah. bener. Sukanya tuh yang agak montok-montok. Makanya kan, iya kan aku nggak punya suami jadi aku kurus. Nanti kalau aku punya suami agak montok lah dikit. Bintang tamu kita di segmen berikutnya montok tapi muncer. Akhirnya bener kan? Iya, ntar lihat deh ya. Jadi memang kadang-kadang semok dan tidak itu tidak menentukan keutuhan rumah tangga. Bener, gak ada hubungannya. Gitu ya. Iya. Vicky Shu, tapi ini ngomongin soal kepercayaan diri seorang Vicky Shu ya. Tadi sempat bilang bahwa ada perasaan gak percaya diri. Vicky Shu pernah minder karena gemuk sampai malu muncul di televisi. Ini sedih loh Tadi bacanya. yang aku tanya. Ini sedih loh, maksudnya Iya, ini sedih. dialami seorang Vicky Shu. Iya, jadi juga mohon maaf nih kalau tim pagi-pagi ambiar kadang suka minta jadwal. Aku kayak entar deh aku kayak belum terlalu pede gitu loh. Oh gitu. Itu terjadi Ya, di kita loh, geng. Masuk sih kak? Aku gitu, aku. Padahal kita tuh nggak pernah ngeliat Vicky di sudut itu loh sebenarnya ya.
Ya emang nggak tahu sih aku Cuma kemarin. memang nggak pede aja ya. Ya nggak pede, soalnya ya ini aja kayak misalnya sekarang udah turun, misalnya di TV, pasti kayak aku merasa muka aku masih. Oke, seberapa sering kamu menolak pekerjaan karena merasa tidak percaya diri karena berat badan? Sering. Vicky Shu, Enggak sih, paling kalau acara TV aja sih. acara TV. Iya. Saya kan Kalau kalau off air masih tetap off air ambil lah. Oh kalau TV doang. Iya kalau TV. Oh, enggak, TV juga. Tapi Vicky, kalau kenapa nggak gini aja, masa bodoh emang lagi gemuk-gemuk. Nanti kalau waktu lagi Ada kurus, momennya gitu sih, makanya kadang masih sering kesini juga kan. Iya, Jadi nggak apa-apa, kayak, cuek udahlah, aja. Cuek aja gitu. Tapi Vic, pernah nggak kamu diundang stasiun televisi atau kamu lagi show terus kamu ngerasa sensi karena mungkin ada orang yang ngeliatin kamu yang gitu, artis banget gitu, sekarang. atau ada Ada artis gitu. gitu yang kayak gitu di belakang panggung. Sentilan begitu deh, ada orang ngomong. Iya kan ada kan kadang-kadang Iya, suka iya, ada yang iya. kayak gitu padahal dia nggak kenapa-napa tapi Iya. kamu tiba-tiba jadi Bener. sensi. Kenapa nih orang ngeliatin gue begini ya gitu. Ada nggak sih artis gitu? Sebenarnya kalau kaitannya sama fisik atau penampilan nggak pernah sih. Oh, nggak Cuman pernah ya? kalau pernah juga, maksudnya ketemu sesama ya lebih muda juga, Iya. jauh gitu, tapi Lebih kita muda. sapa tapi diam aja sering. sebenarnya kalau lagi Seberapa insecure sih maksudnya itu? Maksudnya kalau kayak zaman dulu kan Kak Dewi sama semua orang oh gitu kan ya baik. Nah ini kadang suka ketemu yang baru-baru, Jadi lebih banyak diem gitu ya? ya kita sapa diam aja. yang baru-baru, Iya. ya Itu udah biasa sayang kayak gitu. Oh ya? iya. Enggak. Biasanya yang kayak gitu tuh nggak lama. Cuman ya udah kalau kita yang penting kita senyum baik aja. Iya bener. Oke. Bener. Tapi ngomongin soal insecurity ya, buat seorang Vicky Shu. Ini tuh era digital di mana semua orang bisa mengomentari dengan sebebas mereka ya. Ngebaca kolom komentar yang begitu menyerang Vicky Shu itu pernah nggak sih dengan komentar-komentar yang Kalau ini kan nyakitin netizen banget nih. kalau ngomong tuh nggak punya hati kan? Iya, tapi akhirnya tuh aku udah di momen bahwa sebenarnya dari situ malah dapat perhatian sih gitu. Oh, Kamu merasa diperhatikan? Ya karena loh ternyata jadi engagement juga ya. oh oke. Jadi oh ya udah nih aku akhirnya mengolah itu jadi kayak semangat baru gitu. Oh kayaknya aku harus lebih rajin lagi nih kontennya. Oh berdamai. Iya, berdamai. Iya, ambil positif ya karena mereka pay attention nih ternyata. Kayaknya kalau aku nggak ambil momen ini untuk bikin konten, untuk apa ya, untuk memberikan apa ya input yang positif gitu, kayaknya rugi juga waktunya gitu kan. Jadi Bagus juga sih. kan nggak selalu kita bisa dapetin momen kan. Jadi kayak Iya, misalnya ada momen, kok sekarang begini, oh aku malah sebenarnya makin konten. Tapi kan nggak semuanya punya pikiran kayak Vicky seperti Dan nggak itu. bisa langsung berdamai Nggak- seperti itu kan. Betul. Iya. Pasti kan ada yang namanya manusia itu ada sisi hati yang mentalnya udah aduh. Orang Down banget kebanyakan ya. dikata-katain tuh kadang-kala itu akhirnya membuat dia nggak percaya diri, membuat dia down. Benar. Itu pasti terjadi di kita semuanya. Iya, betul. Apa pernah terjadi? Pernah, tapi ya itu udah terjadi justru yang waktu dulu lagi aktif-aktifnya dan Sekarang kurus. udah menter banget ya. Udah. Kalau aku ya dulu waktu aku lagi gendut-gendutnya ya, aku kalau syuting atau apa aku pakai kaftan. Yang mana King? Ada yang buat cowok. Ya, memang nggak beda-beda. Iya nggak buat cowok. Kaftan teh ada yang buat laki loh, ada sekarang mah. Cuman kalimatnya mungkin taunya kaftan tuh buat perempuan, padahal ada buat laki. Aku jualan loh. Sobat Ambiar. Ini kita juga punya satu artikel tentang Vicky Shu. Bukan cuma tentang berat badan, tapi tentang suara sebagai seorang penyanyi. Vicky Shu sempat hilang suara, nggak bisa nyanyi usai melahirkan. Hitam bajunya tuh. Sempat hilang Ada aja suara. gitu ya cobaan kamu tuh ya. Kok bisa sih? Oh itu, nggak tahu berasa turun mesin aja gitu loh waktu itu. turun Jadi, mesin, biasanya oke. kan Udah suaraku ke-trigger ke otaknya deh. Bisa jadi, kan jarak antara dua anak dekat satu. Iya. Sebenarnya waktu hamil masih nyanyi, aman gitu loh. Waktu pas abis ngelahirin tuh aku ngerasa kayak suaraku kan tinggi biasanya kan. Nah ini tuh kayak jadi, jadi kayak rendah. Itu pas mau nyanyi atau kamu Ya di tiba-tiba fase aja? lagi, untungnya waktu itu lagi COVID juga kan. Jadi ya nggak gimana-gimana. Tapi akhirnya aku ikut. Mungkin lagi kena covid kali, lagi kena covid. Bisa jadi ya. Ya kan? sakitnya. Ikut Tapi free dive ikut ngaruh free dive. menyelam itu? Oh, karena Ngaruh banget. nafas mungkin ngaruh ya? banget. Itu ngaruh ke kita mental jadi Free lebih dive. tenang. Terus nafas, Nyelam. nyelam, kan dia harus tahan nafas, terus Tapi melawan ketakutan kedalaman Ayo segala guys, kita diving Aduh, guys. takut. Yuk, yuk. Ulang tahun pagi-pagi ambiar kita diving. Gak usah, repot banget.
Pakai diving segala nggak usah. Vicky tapi maksudnya pernah nggak ngerasa mental terserang nggak sebagai seorang penyanyi ya suaranya berubah atau suara tingginya tiba-tiba hilang itu tidak setinggi biasanya apalagi di zaman COVID gitu ya. Kayaknya mentalnya terserangnya tuh bertubi-tubi gitu. Lumayan sih, tapi nggak apa-apa deh kan high heelku selalu setinggi harapan orang tua ya. Jadi Luar biasa loh seorang Vicky Shu ini ya. Segala macam cobaan pun dia cobain sampai akhirnya bisa comeback stronger ya. maksud aku setiap apapun itu kan pasti ada solusinya kan. Betul. Ya, bener. Semuanya ada solusinya. Tapi emang bener katanya Jaga kalau energi. cewek kalau udah ngelahirin katanya suka ada yang turun-turun katanya ya. Iya, waktu itu tuh Katanya, bener-bener suaraku jadi super berat ya, keren sih, tapi kan nggak bisa nyanyi tinggi. anak satu beda, anak dua beda gitu. Oh, Gitu gitu, katanya, Ki. katanya aku juga nggak tahu. Oh oke. Katanya gitu. Baik Vicky Shu, kita punya pertanyaan berikutnya bukan dari kami tapi dari netizen di luar sana. Mereka sudah mengirim surat dalam kotak surat ambiar. Let's go, kita ke sini ya. Kamu di samping sini boleh. Ini ada beberapa warna. Kamu mau pilih Di warna apa? amplop surat ini. Nah, Hijau aja biar matching. Oke. Matching banget sama bajunya. Oh iya, biar match. Silakan dibuka dan direspon. Mint green. Duh. Pernah nggak kamu menahan keinginan pribadi demi kebutuhan anak atau keluarga? Nah, Pasti gimana? pernah lah. Apa tuh? Yang terakhir kamu ingat? Enggak sih, kalau mengingat secara pasti enggak sih. Cuman mungkin karena dari dulu ya, maksudnya dari sebelum aku menikah juga kan ya anak yatim gitu kan. Oke. Maksudnya kayak sebetulnya kalau aku boleh cerita, adik-adikku kan jauh lebih pintar nih dari aku gitu kan. Jadi waktu itu aku menahan keinginanku untuk kuliah S2 biar adikku bisa sekolah gitu. Oh, Luar Masya biasa. Allah. Itu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang aku lagi S2. Hebat loh. Ada kan rezekinya? Ada, dan gak ada kata terlambat. Kamu jurusan apa? Gak ada kata terlambat, geng. Ya. Aku ngambil jurusan wawasan pertahanan nasional. Oh wow, oke. Silakan calon master ya. Aduh, amin, amin, Amin. amin. Udah belum. Itu Ada sih- lagi sayang yang lain. apa ya? Oke. Pink. Sini. Aduh. Pakai warna pink. Oke. Pernah nggak kamu merasa bersalah saat harus membagi waktu antara karir dan anak? Oh, pasti pernah. Sangat merasa bersalah karena Waktu apa tuh yang paling, aduh bersalah banget? nggak tahu kenapa kadang kalau aku pergi nih misalnya kan misal kita ada panggilan nyanyi ke luar negeri kan pasti Ya, butuh betul. momen gitu ya. Nah anakku tuh kalau aku perginya jauh pasti sakit gitu. Oh, Nggak ngerti kenapa ada aja gitu. ya kontak sama ibunya bener. Iya ada aja yang demam lah, yang apa. Nah lebih itu sih. Iya. Pasti kayak aduh Terjadi pikirannya pasti di di para mana. ibu-ibu yang punya karir Itu ya. dia. Pengennya mah maksudnya. dibawa sebenarnya ya. Iya, dan aku yakin semua ibu-ibu dimanapun Pastilah. merasakan lah. Walaupun kita cuman keluar sebentar nih kayak syuting Iya, juga, betul. ya untungnya anak udah sekolah ya. Tapi Iya. kadang kalau anak ngucap jangan pergi gitu kan kayak Kepikiran. Ya, jadi kepikiran. Vicky, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang di pagi-pagi ambiar ya. Betul. Naik turun berat badannya jago banget untuk bisa mengimbangi Aduh, dan juga amin. mencari cara untuk bisa ideal. Tapi ini bukan soal naik turun berat badan, tapi naik turun cobaan dalam kehidupan. Terima kasih Amin. Vicky, kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Geger. Terbang tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Selongsong ambiar, geger. Pagi ambiar. Geger. Geger. Kita punya bintang tamu berikutnya ini seorang konten kreator ya. Dia ini menamakan dirinya sebagai Jasuke. Apa itu Jas? Sasuke. Oh, aku tahu. Apa? Enggak, apa Jagong Susuke itu Enggak, Jasuke itu bukan. apa Jasuke? Janda Cindy, sukses, sukses dan kece, bener ya? Itu singkatannya. Oh, aku Jayanti ada deh. Apa Jayanti? Janda kaya raya cantik. Jaya. Gue bingung, padahal kan belum bercerai sama suaminya. Kenapa sudah melabelkan dirinya sebagai janda ya? Kau Jayanti juga nggak? Apa Jayantinya? Apa Jayantinya peran 86? Kau kan janda juga kok. Janda berjaya Janda apa? melintir. Janda kayak melintir gitu. Amin. Ah, melintir. Oke, kita akan hadirkan Ayo semangat para janda-janda ya. Ya, kenapa dia dengan begitu Semangat para gamblang janda-janda dan duda-duda, I love you.
menceritakan permasalahan rumah tangganya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Jasuke Cindy. Dadah Cindy, sukses kece. Selamat pagi Jasuke. Oke, oh jadi ini Jasuke kita. Selamat pagi. Harus dong Jasuke. Selamat pagi dan ini kedua kuasa hukumnya betul ya? Sebenarnya ada dua. Ada 12 kuasa hukum. 12 lah. Banyak banget kuasa hukumnya mau ngapain? Banyak sekali. Main bola. Perkaranya banyak Kak. Kenapa? Perkaranya banyak. Perkaranya banyak. Ya Allah, panjang banget nih kayaknya urusan dengan Beda-beda. Bang siapa namanya? Ardik. Bang Ardik dan Mbak Remy. Mbak Gremi. Oke. Perkaranya banyak selama berapa tahun dalam berumah tangga? Sebenarnya 10 ya. udah adanya perkara bisnis sih dari 2024 diduganya. Di luar cerai ada Yang ini juga tahu. Yang ini juga tahu. Sebenarnya perkara rumah tangga apa perkara bisnis sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh. Enggak deh, nggak mau keceplosan ya Allah. Udah keceplosan tuh. Udah Oke, keceplosan, nanti cerita Sandi. sama kita Jasuke. Cindy Samuel, namanya masih Cindy Samuel. Enggak, enak aja. Nggak boleh gitu nanti ditambah Jadi lagi. siapa dong? Namanya sekarang siapa? Oke, Cindy Fiorla ya. Cindy Fiorla Jasuke. Kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya. Jangan panggil Cindy Samuel lagi ya. Cindy Fiorla sekali lagi. Resmi melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Kita tuh kalau lihat postingan kamu sama suami, status masih suami soalnya. ya? Kayaknya mesra banget. Iya loh. Itu kan sebuah afirmasi. Sebuah afirmasi maksudnya sebuah keinginan gitu. Emang aslinya gimana? Dan banyak dia. Emang aslinya tuh yang kita nggak tahu seperti apa sampai akhirnya kamu menggugat cerai suami dalam 10 tahun rumah tangga ini. Ceritain dong, kan kita nggak tahu. Kita. Oke, rumah tangganya emang seperti apa sih yang kita Ya nggak tahu? sebenarnya kalau misalkan konten kan kita kan menjadikan sebuah konten itu menjadi inspirasi ya. Inspirasi terutamanya kan mungkin buat yang nonton. Oke. Nah sebenarnya mengafirmasi kita juga pasangan gitu kan. Maaf ya jana-jana birahi kayak. Oke. Terus Kak Cindy. Terus udah gitu sorry. Ya mengafirmasi aja ke aku sama ke calon mantan ya kan agar bisa couple goals, tapi aku juga minta maaf kepada para penonton Fans-fans semuanya dulu di luar sana ya yang mungkin merasa oh ya tertipu atau apa. Menurut saya itu sebuah konten sih. Oke, jadi semua yang Jadi kamu selama post ini itu kemesraan yang ada di sosmed itu hanya sebuah Konten. konten saja. Iya. Desa juga tahu. Lebih banget, tapi kalau kita ngeliat itu kan kayaknya kalau kita ngeliat rumah tangganya itu kan semuanya saling melengkapi, menghormati satu dengan yang lain. Bahkan aku sendiri gila ya ada cowok yang Mesra mau banget. menerima apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan dan masing-masing. kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Ya, pasti punya kekurangan. Iya kelebihan masing-masing. Iya. Kelebihan yang mana ya? Ya misalkan ya kan tidak ada pasangan yang sempurna. Yes. Tapi di sini kita melihat kekurangannya itu kayaknya sudah sangat diterima gitu loh. Bahkan menjadi inspirasi buat kita semuanya dalam berumah tangga. Berarti itu semua bohong. Sebenarnya pasti ada yang benernya juga, tapi ya ada yang tidak benernya juga. Gitu. Oke. Dalam rumah tangga kan pastinya ada perselisihan, adanya keretakan. Cuman yang jadi masalah ini kan kalau dibiarin terlalu panjang. Iya. Dan itulah yang menjadi masalah kami karena dari pertama kali sebenarnya bukan materi sih ya. Kalau materi mungkin udah aku masalahin aja dari tahun lalu. Tapi ya ada hal yang memang ya menurut aku udah nggak bisa lagi gitu loh. Apa Karena itu? kan ibadah. Ya agama lah. Di Islam kan pernikahan itu ibadah betul? Betul. Betul ya. Kalau memang udah nggak ada ibadahnya, maksudnya tidak saling memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, jadinya dosa. Dalam hal apa misalnya secara spesifik? Ya kalau nafkah lahir masih bisa dicari kalau kata Allah. Aku kan sering buka-buka TikTok gitu ya, tok-tok gitu kan. Buat kayak mengafirmasi diri, kayak nguatin diri juga gitu kan. Nah terus, tapi kalau nafkah batin nggak bisa dicari loh. Oke, maksudnya secara materi kamu masih bisa mencukupi untuk diri kamu dan juga keluarga. Tapi Insya kalau Allah. batin kan dari suami gitu loh maksudnya ya. Iya, dan nggak boleh Tapi dia cari nggak kan. pernah mendapatkan itu. Bukan nggak pernah loh, pernah. Tapi- Cuman dalam kurun waktu kayak 8 bulan paling cepet. Kalau nggak kayak terakhir 1 tahun. Apa alasan dari suami tidak memberikan nafkah secara batin? Gimana? Aku aja. Itu materi gugatan kita nanti. Oh, itu yang menjadi Iya. Aku juga ada nggak pernah dasar tahu. masalah Mungkin nafkah batin. ya. Iya. Tapi dari memang Noah lahir ya seperti itu. Tapi ya udah nggak masalah sih. Tapi maaf ya Teh,
pada waktu menikah, apakah tetap mendapatkan nafkah batin itu selama setahun misalkan awal-awal pernikahan? Awal-awal ya. Tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan masih mendapatkan nafkah batin? Atau sudah menikah, ada loh orang menikah, habis itu dia tidak mendapatkan nafkah batin paling cuma sekali, habis itu udah. Ya, pernah? Pernah ya Mbak? Saya mau tanya gitu. Jadi pas waktu Noah sebelum lahir iya, tapi pas memang udah lahir kan emang aku kan mungkin aku yang salah ya. Perubahan dalam bentuk tubuh ya kan. Dan memang aku salahnya di situ aku Perubahan tidak bisa. dalam bentuk tubuh itu seketika usia pernikahan berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun setengah mungkin. Setelah Lahir. Oke. Kan aku Ketika Noah lahir. hamil yang pas gitu. Iya. Oke, jadi maaf, menyalahkan diri sendiri maksudnya? Ya mungkin aku yang salah ya, karena aku kan memang kerjanya terlalu keras ya. Jangan kan? sayang, jangan pernah menyalahkan diri sendiri, tidak ada yang salah. Tapi kan aku sekarang memerdekakan diri aku. Ya kita ikut bahagia dengan keputusan kamu, maksudnya dengan to embrace yourself untuk percaya dengan diri sendiri. Tapi kenapa kamu membiarkan keadaan ini cukup lama sampai akhirnya baru menggugat cerai di hubungan rumah tangga yang ke-10? Trauma waktu masa kecil dan memang buat anak lah, aku kan nggak mau anak aku ya. Bertahan karena anak sih Kak. Betul. Awalnya untuk mempertahankan rumah tangga hanya untuk anak, awalnya. Oke, Cindy, kita lihat beberapa kalimat-kalimat yang keluar dari Cindy Viorla sekarang namanya ya. Beberapa waktu yang lalu saat press conference ada kekerasan dalam rumah tangga secara verbal, dugaannya. Ini dia. Oke, maaf saya ralat, bukan hanya KDRT secara verbal tapi non verbal juga ya. KDRT secara verbal itu dari usia rumah tangga berapa tahun? Berapa tahun lagi? Gak apa-apa. Dari dulu pas kontrak di Pondok Bahar sih. Kan dulu kan pas pindah ke sini tuh di Pondok Bahar ngontrak kayak gitu. Sampai cekcoknya aku didengar sama mungkin tetangga semuanya. Banyak kok gitu. Nanti akan dibuktikan di meja persidangan. Oke, verbalnya? Salah satunya ya mungkin tadi yang sudah ini ya badak. Tapi kalau badut sih aku sih nggak ini ya, karena badut itu suatu profesi yang menurut aku tuh kayak mulia ya. Dia menutupi segala kesakitan dia, ya kan. Tapi tidak juga dilontarkan untuk istri yang dicintai. Tapi si badut ini sekarang udah bertransformasi loh. Ya. Tapi kan ada aja rezeki dari Allah. Betul. Gak apa-apa. Are you happy now? I'm happy. Sekarang lebih mencintai diri sendiri ya. Harus dong buat bisa jadi berkah buat orang lain. Ya. Minggu depan juga aku mau operasi lagi. Tujuan kamu operasi itu apa sih? Ya. Karena ya, sudah banyak menerima hinaan yang ada dalam dirinya. Sehingga sekarang Teteh merasa bahwa kayaknya aku harus operasi gitu maksudnya. Enggak juga sih, aku lebih ke kayak pengen, menurut aku emang dari dulu Cintai diri sendiri. mencintai diri sendiri, salah satunya ya dengan menurut aku Menjaga badan. Karena kan mungkin bagian dari yang permasalahan rumah tangga aku ya nggak bisa ngejaga badan. Dan karena aku kerja keras gitu loh, nggak bisa yang komit olahraga gitu loh. Sedangkan abis gede nih kurus itu kan pasti gelambir. Harusnya angkat beban, yang diangkat beban hidup lagi ya kan. Ya paham. Oke, ini kita punya sebuah fakta juga ya yang kami terima. Reni Samuel buka suara soal perceraian, bantah KDRT dan jelaskan isu nafkah Rp20.000. Gimana itu Teh? Nafkah 20.000. Apa yang bisa diklarifikasi? Sebenarnya kalau nafkah 20.000 itu waktu pas awal di Caracas ya. Jadi memang ketika awal di Caracas itu Caracas tuh Kuningan. Itu waktu aku masih jadi bidan gajinya 100.000. Itu juga belum aku klarifikasi, mungkin di bagi-bagi ambiar ini ya. Jadi memang aku dikasih uang dapur itu 20.000 sehari. Aku mintanya 150.000 karena perut lagi gede. Karena kan nggak mungkin juga ke pasar tiap hari kan, jadi buat nyetok kayak gitu. Itu sih. Itu 20.000 untuk beli apa? Karena kan dia juga sebenarnya mengiyakan deh, cuman katanya punya misi dan tujuan, cuman dia udah berpenghasilan kok 30 juta sebulan bersih ya. Menurut aku ya tinggal yuting aja. Yang kamu inginkan sekarang itu apa, Cindy? Aku sih ingin Hidup baru ya?
Ingin apa? sama Noah. Hidup baru. Hidup baru dengan versi yang lebih baik, dengan perusahaan yang lebih sehat. Karena aku juga menyalurkan energi aku yang negatif sekarang ini, aku mendirikan perusahaan baru dengan berbagi saham sama Allah, bersama platform yang gede yang emang takutnya ketika Kita aku di bisa. atas ya kita bisa ya nggak apa-apa ya seperti ini. Itu ketika memang kita di atas nanti lupa lagi takutnya atau apalah gitu. Jadi aku membatasi itu dan aku lebih sekarang tuh jujur aku nggak trauma sama manusia ya. Jadi aku berbagi saham sama Allah sih lebih tepatnya di perusahaan aku yang baru karena perusahaan yang lama juga lagi disomasi ya Kak. Ya, Jadi sekarang lagi intinya lagi trust issue lah sama orang gitu ya. kehilangan kepercayaan. Hilang kepercayaan. Kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Ya karena anak. Puncaknya baru aja. sekarang. Karena pertama itu ya memang aku selama ini kan memang namanya aku namanya dia juga pasti bukan malaikat ya yang selalu benar, betul nggak? Pasti ada salahnya. Cuman yang nggak terima aku dia ngejelekin aku depan Noah gitu loh. Keburukan aku, nah itu pada saat itu ya udah enough. Kak Cindy itu termasuk Yang kayak belum bom berwaktu bukan Kak Cindy? Iya, itu dia. Kayak bom berwaktu gitu, suatu saat meledak dan sekarang udah meledak nih bom. Tapi ya udahlah. Sebenarnya dari 2024 Tapi Teteh apakah ada kemungkinan untuk rujuk atau memperbaiki? Maksudnya kan gini, kalau misalkan dalam rumah tangga itu tidak ada pihak ketiga atau wanita idaman lain atau KDRT mungkin masih bisa diselamatkan. Apakah ada kemungkinan untuk bisa diselamatkan Mas untuk para lawyernya ini? Kalau dari kami sih sesuai dengan kemauan kalian sih kayaknya nggak ada. Oh nggak ada. Karena memang Dalam mediasi juga. mediasinya udah gagal kan Kak. Ya, Kemarin berarti ini bukan hanya masalah apa verbal aja ya. verbal aja nggak Tapi sih. ada yang lain misalkan kayak mengkorupsi uang perusahaan, Jadi gini Kak, kami diduga. kemarin sudah melayangkan somasi pada PT Barik. Itu direktur utamanya Pak Rendy. Oke. Aha, Itu karena haki dari Glamsen ini milik Kasini sebenarnya, terdaftarnya ya. oke. Tapi sampai Tidak ada perjanjian ya kerjasama. nggak ada perjanjian kerjasama, sampai hari ini masih dipergunakan jual belinya. Mhm. Semua kegiatan masih dipergunakan, tapi Kasini tidak mendapatkan manfaatnya spesial pun. Jadi kami dari pihak kuasa hukum ya ingin menstop itu karena Kasini nggak mendapatkan manfaatnya. Jadi ya kan ini permasalahannya bertubi-tubi. Oke, ya. jadi ada perkara bisnis juga di dalamnya ya? Ada. Oke. Terus kalau masalah penggelapan uang ada nggak? Kalau itu kan kita masih mendalami ya Kak, kita harus membuktikan. Saya nggak bisa ngomong, oh ini ada atau enggak. Saya harus buktikan. cuman kalau saya mintanya memang kepada pihak manajemen untuk adanya audit. Apa saya yang harus Nanti mengadakan kami akan Oke, adakan audit. baik. Kali ini kita akan lihat juga, kami mendengar kabar bahwa sang suami Randy juga diduga meminta 30 miliar rupiah katanya ya. Kita lihat satu ini. Oke, 30 miliar. Apa itu 30 miliar Kak? Kan itu kan posisinya pas memang aku udah adanya pengen cerai. Ya terus udah kayak gitu. Ada kok saksinya di sini juga ada aja tuh. Ya kan Jel ngomong ngaku kan. Gak mungkin lah aku ngomong ngada-ngada. Papa aku ada buktinya aja dan pas banget di bawah CCTV ya kan. Kalau CCTV bisa ngomong cuman aksesnya gak pernah aku pegang juga. Oke, dia ngomong minta ke siapa? Minta ke aku di depan papaku. 30 M kalau tetap mau cerai. Untuk apa 30? Nah itulah ditanyakan sama papaku atas dasar apa? Karena menjaga 8 tahun. Karena menjaga sini selama 8 tahun. Respon kamu saat itu? Aku cuma kayak oh gitu aja kayak ya itu sudah kayak gitu ya meledak-ledak ya di bawah dalam tekanan ya jadinya meledak-ledak kayak. Oke. Respon papa kamu? Papa aku kaget lah. Ya Allah. Itu papaku ya emang aku minta ke papaku untuk Buat datang, nemenin kan? buat nemenin. Terus karena aku tetap mau cerai kan, pengen cerai. Tapi untungnya Papa tenang ya. Maksudnya menjawabnya apa malah tenang gitu, nggak yang berapi-api gitu. Atau memang berapi-api tapi tidak Gak saat tadi. berapi-api sih, cuman kayak papa tuh astagfirullah. So, kamu akan memberikan apa yang dia inginkan? Malah, Ya, enggak. ngapain? Kalau misalkan dia minta harta gono gini, Kan dia sendiri yang membuat pasca tuh. Membuat apa? Keceplosan. membuat apa? Jadi mereka ini memiliki Perjanjian perjanjian pasca nikah. nikah. Bukan sebelumnya. Perjanjian pasca nikah. Oke. Tapi Apa selain yang aku milik yang Bu membuat. Cindy menjadi milik Bu Cindy, apa yang milik Pak Randy menjadi Maaf, boleh diulangi Mbak sekali lagi pelan-pelan? mereka memiliki Hartanya. perjanjian. Perjanjian pasca nikah yang kurang Apa lebih yang isinya? menjadi milik Bu Cindy Hartanya. atas nama Atas nama Bu Cindy itu milik Bu milik Bu Cindy. Cindy. Dan atas nama Pak Randy milik Pak Randy. Ada itu buktinya. Itu disepakati oleh Kode Cindy? notaris. Oke. Iya.
Disepakati oleh Dan Cindy? itu disepakati oleh Teteh? Ya, tapi pada saat itu abis itu terjadi hal-hal yang tidak bisa aku ceritain. Salah satunya aku tidak ada namanya aku di dalam sebuah perusahaan. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba 2 bulan kemudian tiba-tiba adanya perubahan saham yang tidak bisa aku jelaskan. Jadi Teteh ini selama ini ketergantungan kepada suami ya, dibuat seperti itu. Ya sebenarnya karena anak Karena sih. Teteh sendiri nggak tahu bahwa ada surat perjanjian atau enggak. Kalau pasca nikahnya tahu Kak, cuman Pas nikahnya tahu, cuman abis itu jalannya nggak tahu. perusahaan itu yang nggak diketahui sama Kak. Bahkan ya aku nggak pernah. Iya. Ya karena tergantungan ke suami. Oke. Nggak ketergantungan sih karena anak sih. Karena kalau ketergantungan apa? Aku juga bisa cari uang selagi dikasih Oke. saya. Baik, kemarin juga sudah ada mediasi pertama ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini yang terjadi. Mediasi gagal di sidang cerai Cindy Samuel dan Randy Samuel. Jadi Dua udah nggak ada pihak hadir mediasi, ya? intinya titik ya. Oke. Kita ngelihat kamu datang ke persidangan dengan gaya yang begitu luar biasa, cantik, busana Tasya from Farah head sama to mau cerai toe. ya. Ketika kamu datang ke sana melihat suami kamu dengan gaya yang luar biasa, apa yang kamu rasakan sih? Dia yang luar biasa. It's very stunning. Tapi yang kamu rasakan melihat suami sendiri di mediasi pertama itu apa? Sebenarnya biasa aja karena dia pun masih tinggal di Cilandak, gimana dong? Masih serumah maksudnya? Maksudnya serumah. Iya. Oh, oke. Oh ini serumah, sampai sekarang Masih? serumah? Masih. Udah kan ada rumah aku kan yang di Tangerang kan. Nah itu rumahnya gimana Cindy? Ya biasanya kan dulu kan kalau cek Itu rumah masih ada ya? yang di Banjar masih teh. Bukan yang di mana Tangerang? Iya Tangerang itu Banjarwijaya kan. Oh Oke, iya. jadi masih serumah sampai sekarang? Iya padahal kita juga punya rumah yang di Banjarwijaya dan emang terawat karena kan ada anak kucing di sana banyak. Nah ini begini, ketika ini menjadi konsumsi Aviari. publik, kamu mengeluarkan... Aviari bener ya. Biar Ketika ini menjadi konsumsi publik, kamu mengeluarkan statement demi statement, tapi masih serumah sama suami. Di rumah suami nggak bilang apa-apa responnya? Ya aku sih udah ngomong by chat ya kayak yang foto aku. Satu rumah tapi tidak satu kamar kan? Tidak. Ini rumah tangga apa sih Kak? Aku juga bingung. Kan udah berantem Kak. Kok Iya. Kan katanya pengen cepetan cerai. Ah. Ya udah pergi deh ke Banjar gitu. Nah kenapa kamu nggak bilang itu atau pernah bilang? Udah pernah. Oh berarti yang di Banjar itu adalah hak dia ya? Iya. Sama Randy. Oh memang atas namanya. Atas nama Kak Randy, tapi kan di mutasi rekeningnya, transfernya dari siapa? Kak, tapi kan kalau udah begini Kak masih bisa serumah Kak. Udah begini Terus masih bisa gimana serumah. tiap hari ketemu gitu loh sama orang? Perasaannya masih bisa gitu ya? Aku juga bingung ya, karena biasanya kalau sedikit-sedikit cekcok kabur gitu biasanya. Cuman ini Yang kalau kabur mau cerai, siapa? ya dia lah. Oke. Oke, Iyalah. Cindy Samuel, di awal kamu Cindy Viorla, maaf ya. Oke, sorry. Nanti keceplosan Aku udah kebiasaan lagi. soalnya, Cindy Viorla. Di awal kamu mengakui bahwa semua kemesraan kamu sama suami itu adalah konten, kamu bilang sendiri dan kamu minta maaf, itu adalah sebagai bentuk afirmasi. Tapi apa tujuan kamu sampai akhirnya mengangkat semua ini ke publik? Ya. Ya biar semua wanita di sana mungkin ada juga mungkin wanita yang lebih tangguh daripada aku untuk bisa memerdekakan dirinya dengan memutuskan untuk ya udah. Dan sekali lagi ya, ketika namanya sudah orang tua udah jelek di depan anaknya, ya dia juga ya mungkin harus meluapkan itu juga apapun yang ya nggak sih Bang? Jadi kalau kasih ini gini Kak, jadi udah di tahap yang udah mentok sebenarnya sama suaminya. Jadi udah nggak bisa lagi dipertahankan. Dan dengan berbagai macam yang dari lama itu diakumulasi, terus jadinya Kak Cindy ini baru berani karena kan Kak Cindy orang ini kan terlalu baik kalau menurut saya. Jadi dia masih banyak ketakutan. Nah, kami yang menguatkan. Kalau memang mau cerai ya daripada sakit terus menerus ya mending disudahi gitu loh. Oke, pertanyaan aku, apakah Kak Cindy ini masih mencintai suami? Aku nggak tahu rasanya cinta kayak udah kayak gimana, udah kebas gitu. Udah kebas, jadi nggak tahu. Sudah saking terlalu banyaknya luka ya? Ya. Oke, tapi yang paling penting semoga tidak lupa mencintai diri sendiri ya. Salah satu yang dia lakukan adalah kemarin sempat melakukan operasi bariatrik dan juga pengencangan kulit. Bukan pengencangan sih, pemotongan. Oke, boleh kita lihat nanti, boleh cerita sama kita. Kulitnya di... Apa yang bisa kamu ceritakan sama kita ketika kamu melihat tayangan tadi? Apa yang kamu rasakan?
Ya aku ingin membahagiakan diri aku dengan cara aku kali ya. Karena sekali lagi aku terlalu sibuk kerja, nggak bisa olahraga. Tapi aku masih bisa nyempetin ke dapur kok. Aku masih bisa masak kan. Semua teman-teman aku juga tahu mungkin ya, gimana. Cuman ya untuk kayak aku kayak olahraga nggak bisa. Karena kan sekali lagi habis bariatrik itu ada gelambir banyak. Dan kayak minggu depan pun sebenarnya nggak boleh dilakukan semua kan. Makanya ini bertahap, ini juga masih luka. Ini juga masih rembes. Jadi nanti yang belakang sama paha yang gelambir, ini kan gelambir semua Kak bekasnya. Itu jadi nggak selesai. Jadi si badak ini belum selesai gitu. Kamu tuh berkali-kali kalau aku lihat di sosial media ngomong Itu terus. melabelkan diri sendiri dengan kata-kata badak. Itu adalah apa-apa. kenapa? Karena kan badak kita cari yang positifnya aja. Dia kan ibaratnya punya kekuatan itu aja. Itu adalah sebuah kata yang dilontarkan suami kamu dan kamu melabelkan kembali untuk diri kamu sendiri. Dan Yang itu seorang nggak yang boleh. harusnya meratukan aku ya. Apakah kamu melakukan bariatrik ini untuk diri sendiri? Awalnya iya buat anak, buat suami gitu kan karena biar hidup lebih panjang ya. Terus juga yang kedua buat bisa ya mungkin menafkahi lahir ya. Batin, menafkahi batin. Agar bisa dinafkahi secara batin. Ya gitu karena aku yang salah gitu. Terus ya tapi ya masih aja gimana ya. Mungkin aku yang salah juga sih. Karena kan aku yang nggak bisa kayak olahraga angkat beban sekarang buat ngilangin gelambir. Jadi ya belum bisa bikin mantan suami aku bahagia kali. Mungkin dia juga terluka atau apa aku nggak tahu. Atau mungkin pengen punya cewek yang idaman. Tapi kalau dia setia aku akuin. Dan ya ambil positifnya aja lah. Jadi ya udah aku ya dengan cara aku bariatrik operasi lanjutan berikutnya itu biar ya walaupun aku nggak tahu ya masih trauma sama laki-laki entah itu 5 tahun lagi atau kapanpun ya aku masih nggak kepikiran sih untuk punya suami. Semoga orang tuh mencintai bukan karena perubahan secara fisik ya. Tapi setelah kamu berubah, apa yang kamu lihat dari suami kamu? Apakah dia juga berubah secara perhatian, tingkah laku kepada kamu? Aku sih udah pas waktu yang operasi terakhir itu kan udah gugatan. Udah masuk gugatan belum sih? Maksud terakhir. Oh belum ya? Belum. Setelah itu baru. Tapi emang udah adanya huru hara perceraian, cuman kita masih pitching pengacara kan lawyer. Karena kan yang ditanganinya banyak kan. Dia sempat mengeluarkan respon atau memberikan kalimat apa setelah melihat perubahan kamu yang cukup drastis? Enggak sih, pas adanya gugatan aja beliau kayak chat aku kayak sedih dapat gugatan gitu. Tapi tadi Dia masih ngerespon sedih dapat gugatan gitu, Teh. Oke, tidak ada respon tentang perubahan bentuk fisik kamu? Misalkan kamu tambah cantik atau gimana, ada kata-kata itu nggak dari mantan suami? Tapi juga ini mungkin Cindy aku juga bertanya boleh ya. Tadi dibilang ada 12 pengacara karena begitu banyak lapisan yang mau digugat kasusnya. Ini cuma sedikit pertanyaan dari aku. Kepikiran tidak ini juga buat Noah? Yang dimana kita juga kenal Noah, anak satu-satunya kesayangan. Kepikiran tidak bahwa akhir dari bercerai saja sudah cukup. Tapi kepikiran tidak bahwa semua akan menjadi jejak rekam buat Noah sendiri ke depannya. Dari begitu banyak kasus dan itu bapaknya sendiri. Kepikiran nggak sama Cindy atau memang sudah biarkan semua publik tahu? Karena ini untuk Noah ya. Sebenarnya ya Jadi awalnya kalau gini Kak, kasih ini Boleh kakak minta Cindy yang jawab karena ini, dia suka kadang-kadang ini kan nggak. tapi ini soal anak mas. Ini soal anak maksudnya. ya buat aku ya Maksudnya kalau sampai dia kalah terus masuk di penjara apa gitu kan bapaknya. Gimana? gak ada aja kuasa hukum aku yang ngomong. Baik, Oke. sulit dijawab sekarang ya. Ya. Cindy, kita akan berikan pertanyaan lainnya. Kita akan beralih, ini dia kursi kegegeran. Oke, Teh
Cindy, pernikahan kamu hancur lebih karena kesalahan dia atau karena kamu terlalu lama menoleransi hal yang seharusnya nggak bisa ditoleransi? Aku yang terlalu lama menoleransi hal yang seharusnya tidak ditoleransi. Oke. Oke. Meledak ya sekarang jadinya gitu maksudnya ya. Ada nggak hal yang kamu lakukan di pernikahan itu yang sampai sekarang kamu sendiri belum berani akui ke publik? Ini yang terakhir. Gak ada. Gak ada. Baik. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Randy? Silakan. Hai. Terus jadi diri yang terbaik buat Noah. Walaupun mungkin kamu sempat gagal menjadi daddy untuk aku, suami untuk aku. Dan belum menjadi yang terbaik dan aku juga minta maaf. Kalau misalkan aku belum jadi istri yang terbaik buat kamu. Tetapi aku yakin kamu bisa mengevaluasi diri kamu sendiri seperti aku mengevaluasi diri aku. Dan manusia bisa menjadi versi lebih baik dan yang kuharapkan juga begitu, tetap kolaborasi, parenting buat Noah. Itu aja sih yang terbaik adalah walaupun ada yang perpisahan, tapi yang aku harapkan kita bisa kerjasama sih untuk anak gitu aja. Dan untuk masalah perusahaan biar kuasa hukum kita masing-masing aja, ya kan? Kita kembali saat lagi. Selamat tahun baru. Tahun baru Baru Cina bulan kemarin udah lewat ya, Februari. Ya, karena nanti saat lagi kita kan akan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tolong dong kabarnya sekarang tuh bintang tamunya yang bikin kita bahagia. Ini bikin bahagia, punya pacar baru. Hah? Penasaran. Wow. Nah, kenal di mana ya? Apa alasannya tuh? Ya. Penasaran pokoknya sobat ambiar ya. Langsung aja ini Bisa pemain loh mereka sinetron ketemu. yang punya kabar bahagia buat Ya. kita semuanya. Sony Wakwau dan Aurel Bunga. Lagi pacaran. Oh pacaran. Oh pacar barunya. Pacar barunya. Iya Son. Pacaran. Hah? Pacaran. Mau pacar? Ini pacaran. Bukan. Jadi apa? Pacar. Pacaran. Kenal di mana? Hah? Kenal di mana? Ada deh. Ya. Ini. Kenal di ini mana bener nih? pacaran. Iya. Pacaran, kamu pacaran sama dia? Beneran? Beneran. Udah nambah berapa followers? Berapa banyak followers berarti ya? Lumayan. Lumayan. Kalau Alhamdulillah. dia kan bener cinta, kamu beneran gak cinta? Bener dong. Berapa lama pacarannya udah? Udah 2 bulan. Oh baru 2 bulan. Ya Allah, baru banget. Lagi hot-hotnya memang. Tadi Ini Wako heboh sama banget soalnya di sosial media. Aurel Bunga ya. kan? Kami Ah. ucapkan selamat Oh ya. iya, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Udah Kita datang mau kasih ya. lihat. Soalnya menghebohkan jagat media sosial ya. Kita Betul. lihat yang satu ini. Silakan saya. Kenal di mana? Kita kenal satu panggung, Pak. Bapak nunggu bapak lu. Bapak. Ya Gak apa-apa kan, panggil kan Bapak sopan. Rian. Kan orang gak Bapak Rian Ibram berarti itu menghormati sopan. cocok ke dipanggil lu. bapak juga cocok. Baru kali ini. Masa dipanggil ibu lu? Panggil bapak. Bintang tamu manggil gua bapak. Dia nggak boleh dipanggil Bapak. Maunya apa, Kak? Om. Satu panggung, Om. Oke. Panggung apa? Aku nyanyi dangdut, dia jadi MC-nya. Oh. Jadi Sony sejak kapan kamu penyanyi dangdut? Suka penyanyi dangdut? Udah lama nih. Sejak kapan suka penyanyi dangdut? Aku aja yang nanya. Apa? Sayang, sejak kapan kamu suka sama aku yang penyanyi dangdut? Anak suka aja, anak suara dia bagus itu. Karena suaranya bagus. Banyak penyanyi dangdut suaranya bagus. Kalau di dunia ini tersisa 2 penyanyi dangdut. Aura Bunga Sama atau Dewi Persik. kenapa gua kejauhan? Itu Jawab aja. ini lo. Mana yang lo Itu pilih? aja. Mana yang lo pilih? Itu aja jadi. Aura atau Dewi? Lita. Ini siapa? Aura atau Dewi? Aura atau Dewi? Aurel, Kak. Ini aja om.
Aurel. Pokoknya kalau saya dekat sama dia, takut ada yang punya yang marah ntar. Takut. Aku nggak ada yang punya loh. Aku nggak ada. Gak ada yang Aduh, jangan dong kayak gitu dong. Tuh. Sony, Ya, cara kamu mendekatkan atau ngedapetin panggilannya Aura apa Bunga sih? Bunga aja kak. Bunga. Bunga. Aura aja, aura-auran boleh nggak? Boleh banget. Cara kamu deketin Aura tuh gimana? Bunga kembang desa. Kembang apa aja? Iya, cara kamu deketin Aura tuh gimana? deketin. Ya cara deketin Aura. Aura bagaimana? PDKT. Bener dia yang udah. Enggak, bapaknya. Jangan marah santai. Cara Selalu. PDKT-nya gimana? Kate. PDKT. Aura. Kenapa begeter lu? Aura. Kakak bentar Mohon kak. maaf Aura, kita nih undangnya Sony Wakwa bukan Pak Haji Bolot. Kak maaf nama aku Aurel pakai L. Ya udah Bunga nih namanya Aurel. bunga. Bunga Aura itu dari mana ya, sih tadi yang manggil-manggil? Aura. Gue manggil Aura. Lu manggil Aura barusan, Kak. Kan kamu ketemu di panggung nih nyanyi. Iya. Dia MC, kamu Iya. nyanyi. Nah, bisa langsung klik suka tuh gimana dulu? Misalkan ada orang karena lihatnya terus bercanda. Awalnya kok bisa suka tuh karena apa? Soalnya Nanti tukang gini. kendang kita bilang kamu pansos katanya. Siapa yang bilang? Tukang kendang. Siapa yang bilang? Tukang kendang. Lita Perlan. Kamu jangan gitu dong. Enggak dong. Nah, jadi awalnya gimana? Ayo cerita Bener deh. dong, nggak Jadi salah. gini. Heeh. Mau banget. Mau tahu Mau banget. apa? banget sayang. Mau banget. Jadi gini. Heeh. Aku nyanyi. Ya Nah, nyanyi kan? dia MC. Ya dengerin dulu makanya. Iya, iya. Nyanyi dia MC. Terus kita bercanda bareng. Bercanda. Terus dia godain aku. Godain gimana? Coba praktekin, berdiri berdua berdiri. Praktekin Ya. coba. Nyanyi ya, nyanyi, Ya. nyanyi. Nyanyi, abis nyanyi nih, nyanyi nih. Oh, goyangnya gitu. Oh, dia MC dulu, kita Dia panggilkan. MC. Coba ayo dong sini. Bang MC. Aku MC nih MC, kita panggilkan. Nih mic-nya ini, Bunga mic-nya gitu. nih. Hah? Ya, nih. Ya, dah. Ya. Kenapa gua tadi ribet amat ini? Ya, oke. Ini panggil siapa? Ya, cewek lu. Panggil siapa? Ini. Dari awal juga lu yang tahu ceritanya. Kita panggil penyanyi dangdut inilah Bunga Sayang. Nggak ada sayangnya. Kan belum Kita sayang saya. tampilkan. Kita panggil penyanyi dangdut inilah Bunga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Maju. Mundur. Mundur ya, mundur ya. Nyanyi gini, nyanyi. Nah. Nah, Udah, nyanyi. Terus? Dia ngomong, Apa? punya nomor HP-nya nggak ke tukang kendang. Terus sampai situ Kata ke tukang kendang, kagak punya. sambil duduk. Terus Gak punya. Terus dia minta. Langsung ke aku. Terus? Duduk berdua. Bercanda dulu. Tanda konyol-konyol kita ya. Iya. Konyol. Lalu dia apa nembaknya? bentar dulu Mami. Udah cerita singkatnya dia minta nomor aku. Kita deket tuh 8 bulan deket. 8 bulan. Deketin 8 bulan. Oh jadi belum nembak-nembak masih? Iya belum. Ya. Terus? Padahal aku gitu deh. Nunggu ditembak. Iya. Soalnya kayak udah gimana ya? Jodoh itu cerminan diri kita sendiri ya. Kayak udah. Kan ditembaknya. Iya tunggu dulu Mami. Nah udah tuh ya. Kita makan bakso. Oke. Habis makan bakso, habis durasi nih Neng. Makan bakso. Nembak. Gimana? Bilangnya apa? Ya Allah sampai ke tukang bakso aja lama banget. Ditembaknya pakai bakso apa pakai mangkoknya? Coba bilangnya apa? Nembaknya gimana? Emang gimana? Jadi kamu apa aku yang jelasin? Kamu Aku. aja. Ya nembak siapa? Ya kocok. Gua kaget. Oke, nembak bilang apa? Kamu bilang apa?
cantik katanya. Kamu udah punya cowok belum? Aku jawab nggak punya, karena aku selama ini deket sama kamu. Terus? Ya gitu intinya. Udahlah pokoknya gitu ya udah gitu. Apa gitu? Apa? Orang itu yang ditunggu loh. Dia nembak aku gitu. Son, lu yang ngomong. Minta WA-nya tuh kita tukeran WA gitu ya. Udah dijelasin kan. Udah lu nembak. Pas lu nembak gimana kalimatnya? Kamu mau nggak jadi pacar Sony katanya gitu. Coba Sony yang ngomong gimana caranya? Caranya? Iya. Cara mana? Cara ganti oli. Lama Sony, ngomonglah Sony Dia cepetan. ngomong apa? Waktu nembak. Kamu nembak aku. Dari cerita sama dia. Ya. Kamu udah punya cowok belum? Belum. Oh serius? Iya kan aku deketnya sama kamu. Anjay. Mantap boy. Ya lalu. Wis, kamu serius nggak punya pacar? Iya nggak punya. Boleh kita tukeran WA? Kan udah tukeran sayang. Iya. Ini kreatif nyuruh kita ngajakin mereka games kekompakan, ngobrol aja nggak kompak. Ngobrol apa? Ngobrol aja nggak kompak, suruh main Tapi games kekompakan. ujung kan dia jadi aku sayang sama dia. Emang wanita itu sekarang tuh aneh-aneh emang sukanya ya. Ini salah satunya aneh dan unik ya, memang itulah wanita kan. Jadi kita main games ya, Kita mau ajak kalian untuk games ya. Cindy, jika di dunia ini hanya ada 2 laki-laki, Randy atau Sony, mana yang kamu pilih? Iya, coba pilih. Randy atau Sony? Cuma ada 2 di dunia ini. Randy atau Sony? Gua tambah. Sony lah. Tidaknya ini aman. Oh sengaja dompet aman katanya. Oke baik. Kali ini games kekompakan buat mereka berdua. Let's go. Oke sayang. Punggung-punggungan. Punggung. Ini, nah. Di mana pertama kali? Di mana pertama kali kalian bertemu? Baik, Bah. Gimana pertama kalian ketemu? Oh. Ketemu di mana pertama kali? Pertama kalinya ketemunya di mana? Boleh dong ngajarin aku. Pertama kalinya di mana? Boleh nggak ajarin aku? Pertama kali ketemunya di mana? Pertama kali kita ketemu di mana? Tulis. Ngomong dong dari tadi. Tulis. Sayang, pertama Tulis, kali kita tulis. ketemu di mana tuh? Iya, tulis. Iya. 1, 2. Kita gini dah. Ya, oke, mana jawabannya? Siap ya. Ayo. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Sudah. Ini bikin cerpen. Halo. Oke siap. 1. Kasih lihat 1, 2, 3. Di panggung, kok di kantor? Kamu cewek siapa? Kenapa di kantor? Di kantor. Kenapa di kantor? Surami. Hah? Apa? Kenapa di kantor? Base camp masuknya. Di base camp. Di base camp, di kantor apa di panggung sih? Kan awalnya di panggung baru ke base camp. Gitu loh. Oh lu dari panggung dibawa ke kantor lu? Dibawa ke base camp? Ya udah, susah selanjutnya. Udah gue bilang susah. Ya. Kapan tanggal lahir Sony? Punggung-punggungan, halo. Tanggal lahir. Sony. Tanggal lahir. Tanggal lahir Sony berapa? Lu kalau sayang, lu tahu tanggal lahir Tahu cowok. tanggal lahirnya. Jangan sampai netizen itu bener katanya lu pansos Jangan doang. sampai kamu pansos sama Yo. dia ya. Biasanya tuh Bar. kalau cewek udah paling ingat. Kalau paling sayang tuh pasti detail. tahu. Cewek itu kan lahir. iya Mungkin benar, nggak paling ingat. perhatian sama laki-laki. Benar. Nggak tahu. Oke yuk, langsung tunjukin. Yo. Laki lo pegang-pegang Cindy loh. Enggak, jangan edek, ajakin bercanda mulu dari tadi. Oke, kamu kasih lihat, Son. Kasih lihat, Son. Kasih lihat. Apa? Kasih Oh. lihat. Tanggal berapa? 2 Juni. Coba kamu.
Kenapa kamu bisa nggak tahu tanggal lahir pacar sendiri padahal deketnya 8 bulan katanya? Dua berapa? 2 Juni? 2 Juni. Kita jadiannya 2 bulan. Jadinya sama aja kan? Nggak ada lu, nggak ada. Mana Oke, bisa yang lu? lain. Udah nggak cocok. Apa makanan? Oh, ya. Oke, satu lagi. Duh, Kah. Apa makanan favorit dari bunga? Makanan favorit bunga. Apa? Makanan favorit bunga. Lah belum tahu kita berarti makannya apa. Kalau pacar mah pasti tahu ya. Hah? Tapi dari wangi-wanginya aku bisa tahu si dedek kayaknya ya. Oke, ayo 5, 4, 3, 2, 1 tunjukin. Coba Sony mau jawab apa? Hah? Ayo, Silakan tuh, sayang. belum. Ayo Sony sayang. Bunga dulu. tunjukin. Oke. Oke. Ayo bunga, Bunga. udah bunga. Baso. Kasih lihat dong, Sony. Basok. Baso maksudnya. Baso maksudnya. Cuma ini yang Rasa cocok. baso. Cuma ini yang Seenggaknya cocok. makanan mereka kompak. Coba ungkapkan isi hati dong, Sony buat kekasih tercinta mau Ya. bilang apa? Coba sambil dipegang tangannya, sambil disun tangannya coba. Aduh. Ya pegang tangannya mau bilang apa deh? Ah. Mau bilang apa? Ya apa aku? Kamu dong bilang sama dia. Bilang apa? Ya tahu, lu pak cowoknya bilang apa? Ngomong apa? Mau bilang apa sama dia? Dirayu gitu. Ya apa dirayu. ngomong apa deh perasaannya Sony. Ya aja Pak aku nih. Kamu. Nggak ngajak dulu baru Enggak, aku. kamu aja, Udah, kamu aja. Kan cowok. Ah. Bilang apa dulu? Kamu bilang apa sama dia? Lu kenapa geter banget bibir lu? Santai. Santai. Bilang apa nih kita masih grogi nih kita nih. Kamu bilang apa sama dia? Sayang, jangan dengerin kata mereka. Apa? Sayang, Iya. jangan dengerin kata mereka. Yang ngejalanin hubungan kita. Dia gak akan dengerin kata orang. Kata kita aja gak didengerin. Kita kembali salah, kita dapat dibagi-bagi ambil. Jika dia memang bisa untuk kusini, dekat dan dekatlah. Di pagi-pagi ambiar ini dia, Huzaifa. Huzaifa dan Pak Gosrah. Good morning, Huzaifa. How are you today? Great. So could you describe yourself in English? Yep. I'm young. You're young and then I'm kind of smart. you're kind of smart. You are smart, totally smart. Yep. And I'm good at good at English. You're good at English. We can see it clearly. And I can count Arabic and German You can count in Arabic and German language. oh dia bisa menghitung dalam bahasa Arab dan juga Jerman. Oh wow. Bagaimana bisa? Pak Gosrah tuh apa? Aslinya orang India, Pakistan atau Uzbekistan? Bukan, saya Padang. Oh, orang awak. Tapi nggak ada ininya luar-luarnya juga sama sekali nggak ada. Nggak ada. Blasteran pun nggak. Nggak ada. Oh, saya kira kita tadi ke India. Nggak ada. Uzaifa, your nickname is? Hudzaifah Kiange. Oh, that's your full name, so we can quote you. Nickname? Nickname-nya apa? Panggilannya? Panggilannya Hudzaifah juga. Oh, Uzaifa aja ya. Oke, Uzaifa belajar bahasa Inggris itu dari mana ya? Siapa yang ngajarin? English with who? I learn English from Duolingo. From? From Duolingo. from- The learning app. Oh, the learning apps, aplikasi. Oh, dari aplikasi. Gak pernah kursus gitu, Mas Gosrah? Nggak, dia nggak pernah kursus sama sekali. Oh, dari umur berapa Huzaifa ini belajar bahasa Inggris sangat lancar sekali? Kalau bahasa Inggrisnya itu kita tahunya itu dia dari pertama dia bisa ngomong itu bahasa Inggris yang pertama diucapin. Dengar kamu oe-oe-nya juga bahasa Inggris ya dulu ya? Kalau bahasa Inggris gimana Rian? Di rumah ngobrol berdua pakai bahasa Inggris? Aku malah tak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Oh, so your dad cannot speak in English at all? Yep. What do you think about your dad that he cannot speak in English at all? He feels like
kind of dumb. Oh, wow. You cannot say like that. Oke. Bapaknya ngerasa gimana anaknya tuh? Sambil ditranslate, kasihan orang kita Aku nggak berani kalau translate Bisa ngomong bahasa Indonesia aja. Bapaknya ngerasa gimana tuh? Katanya papanya payah nggak bisa bahasa Inggris. Anaknya Payah sendiri yang katanya. bilang begitu loh. Gini, kadang kalau ngobrol sama dia di rumah itu memang saya wajibkan kalau minta sesuatu tuh harus pakai bahasa Inggris ke saya kan. Kenapa gitu? Bapaknya udah belajar. Bapaknya juga belajar Biasakan soalnya. tuh sekaligus saya harus mengimbangi dia juga kan. Oke. Terus meskipun saya pakai Google Translate untuk mengimbangi dia. Serumah semua harus gitu dibiasain bahasa Inggris, enggak kan? Cuma dia aja. Sama Pak Gusra? Iya. Oh. Emang anaknya berapa, Mas? Ada 2. Oh, ini nomor. Ini yang pertama. Oh, yang pertama. Berarti yang kedua umur? Yang kedua umur 2,5 tahun. Oh, masih 2,5 tahun ya. Pernah nggak bapaknya merasa kesulitan selain menggunakan Google Translate sampai akhirnya aduh ini ngomong apa anakku? Iya pernah, ketika udah kesulitan ya saya suruh dia, apa sih maksudnya kayak gitu. Iya. Bahkan kalau dia bikin konten, itu kan ada subtitlenya itu kan saya ketik di saat udah nggak bisa, ini dia ngomong apa saya tanya ke dia, penulisannya gimana, nah dia yang ngetik sendiri. Oh, oke. Uzaifa ini sebetulnya sekarang kelas berapa sih? Dia belum sekolah. Sama sekali belum sekolah, nggak kursus juga, hanya belajar dari aplikasi, tapi begitu lancar bahasa Inggris. Betul. Umurnya sekarang berapa? How old are you right now? 7 years old. 7 tahun. Iya betul, 7 Apa? tahun. 70, 70. 7 years old. 7 years old. Years old. Years old. Oh. Tapi katanya bisa belajar atau bisa menggunakan bahasa asing itu dari umur 2,5 tahun, Sobat Amir ini. Tapi sepertinya aksennya lebih ke British ya. Lebih ke British. Gak apa-apa, bagus. British tuh learn gak with banyak you, Ken? orang bisa. Yep. Okay. So could you teach Auntie how to pronounce any word in English? Yeah. Any word? Yep. Yes, for example, the first word. Teach her. Yang pertama kata Iya. apa? Anything. 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 Wait, what's my sister doing here? Dia nanya, ngapain kak adanya di sini? She just watching. So, teach her how to pronounce any A word. in English correctly. Satu kata saja. Satu kata. A hat. Topi itu bahasa Inggrisnya hat. And then? And then? Kamera bahasa Inggrisnya camera. 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 Oke. Bedanya pakai C. Oh, jadi kalau kamera depannya ditulis kamera gitu. Ya, Oh, kamera atau kamera? camera. Camera. Sekali lagi gimana? Camera. Coba Wi. Camera. Satu lagi. Another one. Hard to pronounce. Like February coba. Any word. Yeah. Before you teach me how to pronounce February, how? February. February. Just say it. February. Say it, how to say February it gimana February correctly. coba? February. February. Hah? February. February. I only speak it like that. February. February. Yeah, I can read it like that. Only like that. February. February. Yep, Like that? February. Yep. Oke, kamu tuh cita-citanya apa sih? Mau jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Kaya, Beb. Itu benar. Benar. Mau jadi orang kaya. Kalau udah jadi orang kaya, mau apa? Simpel, udah jadi orang kaya. Jadi vlogger. Jadi vlogger. Kenapa harus jadi orang kaya? Biar bisa beli banyak. Biar bisa beli banyak. Emang pengen beli apa? Bisa sih kalau mau beli mainan. Kalau beli mainan bisa. Yang belum bisa itu beli apa? Pakai bahasa Inggris? English?
I don't have a car. You don't have a Kamu nggak punya car. mobil? Yeah, so I want to buy a car. You want to buy a car. Amin, ya mudah-mudahan bisa ya. Curhatannya ya, curhatan seorang anak nih. Bapaknya pasti langsung tersenyum melihatnya. Tapi Sobat Ambiar, Huzaifah ini juga lagi belajar tentang sistem tata surya. Ya. Wow, di umur 7 tahun. Seperti apa dia cara mempelajari tata surya kita. Huzaifah. Oke sayang. Bentar, what makes you interested in our solar system? Because it's kind of cool. It's kind of what? I like drawing the solar system. You pardon? Yeah, I can draw the solar system. Oh, you can draw the solar system. Yeah, I can draw all the planets. You can draw all the Oh planets. I can wow, draw that's Pluto easy too. loh. Okay. So why you have interested into it? I don't know. Are you just interested into it? Yeah. I just found that on the YouTube Kids. When I was watching YouTube Kids, then I realized there was a solar system video, and I decided to watch that. And then boom, I just like it. Yeah. Okay. Pinter. Sekarang kita mau ajakin kamu untuk bermain ya sayang. Wih, itu pertanyaan ada bahasa Inggrisnya. Iya, oke. Pakai bahasa Inggris ya. Yeah. What it mean by the solar system? It means Tata Surya. Tata surya, Apa itu tata surya? Yeah, what is that? solar system. It's a galaxy full of planets. It's a galaxy full of planets. It is correct. Yes, it's correct. Oke, pertanyaan berikutnya. What planets are in the solar system? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pluto. Pluto doesn't count. Oke, yes. Pluto udah nggak masuk hitungan sebagai planet, Oke. dia tahu update-nya. Is Pluto include as a planet? Oh ya, tadi udah dijawab Sudah ya. dijawab ya, oke. Mention the names of the Dwarf planet. dwarf planets. Pluto, Haumea, Makemake, Eris, and the last one is Ceres. Wow, how do you found the dwarf planet? What makes the different the dwarf planet with the main planet? The dwarf planets are smaller than the planets. Correct. Jadi itu planet-planet yang lebih kecil dan Pluto termasuk salah satunya. Okay, each planet has moons, right? Mention the names of the moons of each planet. I forgot three moons of three planets. Oke. I No forgot. worries. Okay. So the first one is Mercury and Venus doesn't have moons. Merkuri Earth dan has- Venus tidak punya. Earth has one, and Mars has two, Phobos and Deimos. Jupiter has a lot, has 96 moons, but I'm gonna count 4. So it was Ganymede, Callisto, Io, and Europe. Ada yang gua ngerti, ada yang kagak. Oh wow. And then? Fantastic. Yeah, that's it. That's it. You are amazing. Bapak apa rasanya punya anak luar Pinter biasa begini sekali loh. Pak. Seneng pastinya, cuma kan Ada cumanya? Iya, keterbatasan saya. Jadi kemampuan dia itu nggak bisa Diaplikasikan terlalu Iya, luas gitu. betul. Oh, sayang sekali. gitu. Ya siapa tahu nanti dapat beasiswa dari pemerintah, Amin. ya kan? Ini anak-anak generasi bangsa yang mempunyai apa? Bakat yang hebat. Bakat yang hebat. Sekali lagi cita-citanya pengen apa? Jadi apa? Orang kaya. Amin. To be rich. Yeah. To be rich and to be happy and to be healthy. Kita akan balik saat lagi. Thank you Huzaifah. Terima kasih untuk bintang Terima tamu hari kasih ini. semuanya sudah hadir. Ya, bintang Kak tamu. Terima kasih Huzaifah, terima kasih Bapak, terima kasih banyak ya. Cindy. Cindy Fiorla ya. Jadi Cindy Samuel sudah tidak ada, Cindy Fiorla. Jasuke sekali lagi ya. Sukses buat Jasuke. semuanya. Kita kembali lagi besok tetap di pagi-pagi Ambiar. Jaga sampai. Lu kenal Veronica